Rasulullah Muhammad. Telah kita jelaskan tentang pembeda antara ahlu sunnah dengan selain ahlu sunnah, atau ciri khusus manhaj salaf. Dan yang pertama, jadi nanti ada dua perkara yang membedakan. Yang pertama itu pembeda antara manhaj salaf dengan manhaj yang lain, sehingga siapa yang menyelisih ini maka dia bukan ahlu sunnah. Yang pertama adalah masdarut talaqi, sumber rujukan di dalam beragama. Kalau ahlu sunnah itu atau manhaj salaf, sumber rujukan agama mereka adalah Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Sedangkan selain ahlu sunnah wal jamaah, selain manhaj salaf, maka mereka memiliki sumber rujukan, dan mereka menjadikan sumber rujukan mereka itu lebih mulia daripada Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Ada yang pakai akal, ada yang pakai pendapat, ada yang pakai perasaan, ada yang menjadikan budaya lebih tinggi daripada wahyu, dan yang lainnya. Maka itu pembeda antara ahlu sunnah dengan selain ahlu sunnah. Yang membedakan antara manhaj salaf dan manhaj salaf itu sumber rujukan ini. Nuasil kita lanjutkan. Mana Ali? Ila Ali Syekh Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif ta'ala ana al-darain. Qala wa musnad bi-qasim at-tayyib rahimahullah ta'ala fi tafsir hadha al-asl al-'azim. Qala ba'd al-ulama'i wa ahlu sunnati wal jama'ati lam tata'addam kitaba wa sunnata wa ijma' as-salaf as-salih wa lam tatba' al-mutashabiha wa ta'wilahu ibtigha' al-fitnati wa innama ittaba'u as-sahabata wa tabi'in wa ma ajma'a al-muslimuna 'alayhi qawlan wa 'amalan. Qala qawam sunnati Abdul Qasim At-Taimiyyi rahimahullah ta'ala fi takriri hadzal asl al-'azim. Abdul Qasim At-Taimi rahimahullah ta'ala ketika mengokohkan pondasi ini, pokok agama Ahlussunnah ini, qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan, Ahlussunnati wal jama'ati lam tata'addal kitab wa sunnata wa ijma' as-salaf salih. Ahlussunnah wal jamaah tidak pernah melampaui Al-Quran, Sunnah, dan Ijma' salafus saleh. Mereka berhenti kepada Al-Quran, Sunnah, dan Ijma', dan mereka tidak pernah melampaui, tidak pernah menyelisihi, dan tidak pernah menyimpang dari Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Walam tattabi' al-mutasyabih wa ta'wilahu ibtigha' al-fitnah. Demikian juga Ahlussunnah wal jamaah itu tidak pernah mengikuti mutasyabih, ayat-ayat yang rancu, wa ta'wilahu, dan tidak pernah menafsirkan ayat-ayat yang rancu, yaitu mencari ayat-ayat yang rancu, ibtigha' al-fitnah, karena mencari fitnah. Wa innama taba'u as-sahabata wa tabi'in, tetapi Ahlussunnah itu mereka mengikuti sahabat, tabi'in, wa ma ajma'al muslimuna alaihi, dan apa yang disepakati oleh kaum muslimin, qaulan wa amalan, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Nah, di sini beliau mengatakan bahwa Ahlussunnah itu sifat karakter mereka itu berhenti kepada Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Maka Al-Quran, Sunnah, dan Ijma' itu sebagai sumber utama mereka. Sedangkan perkara-perkara yang rancu, perkara-perkara yang masih mutasyabih, maka mereka itu mengembalikan ilmunya kepada ulama-ulama yang mumpuni, dan itu bukan sumber rujukan sesuatu yang mutasyabih. Maka Ahlussunnah wal jamaah itu mereka itu kembali kepada Al-Quran yang jelas, tafsirnya itu jelas. Sedangkan sesuatu yang masih mutasyabih, akhirnya kalau terjadi khilaf di antara para ulama, maka mereka tidak menjadikan perkara yang mutasyabih sebagai usul,
Kenapa? Karena mereka berselisih pandangan dalam perkara-perkara yang mutasyabih ini. Maka Ahlussunnah wal Jamaah itu intinya rujukan mereka itu hanya Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Ayo wasif. Waqala aydan Abu Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala wa man qala bil kitab wa sunnati wal ijma'i fa huwa min ahli sunnati wal jama'ati. Bagus sekali. Waqala aydan Abu Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Abul Abbas Ibnu Taimiyah, beliau kunyahnya Abul Abbas wala Abbas lahu. Beliau itu kunyahnya Abul Abbas, tapi beliau tidak punya anak namanya Abbas karena beliau itu belum menikah. Beliau Syekhul Islam itu meninggal tidak menikah dan tidak punya anak. Tetapi kunyahnya beliau Abul Abbas, dan boleh orang itu dia tidak punya anak atau punya anak tetapi memakai kunyah yang lain. Umar bin Khattab punyanya apa? Abu Hafs. Padahal beliau tidak punya anak namanya Hafs. Beliau anak perempuan, punya anak perempuan namanya Hafsah. Jadi boleh orang dia punya anak tetapi dia itu punya kunyah nama lain selain anaknya, boleh. Atau orang tidak punya anak, dia punya kunyah sendiri, Aisyah. Kunyahnya Ummu Abdillah. Padahal beliau tidak punya anak. Itu tidak boleh dan sunnah. Punya kunyah itu hukumnya sunnah. Wa qala aidan Abu Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kalau Ibnu Taimiyah itu nisbat kepada nenek. Taimiyah itu kan perempuan. Dan Ibnu Taimiyah itu ada 3. Yang paling terkenal itu ada 3. Bapak beliau, kakek beliau juga. Dan semuanya ulama besar mazhab Hambali. Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam. 3-tiganya itu dinamakan Ibnu Taimiyah. Jadi Ahmad itu namanya Ibnu Taimiyah, Abdul Halim juga Ibnu Taimiyah, Abdus Salam juga Ibnu Taimiyah. Nah, itu sering itu nanti Ibnu Taimiyah Al-Hafid, Ibnu Taimiyah sang cucu. Itu siapa? Itu Ahmadnya. Kenapa? Karena semuanya itu dijuluki dengan Ibnu Taimiyah. Dijuluki dengan Ibnu Taimiyah. Dan semuanya ulama mazhab Hambali, semuanya. Apalagi kakeknya termasuk ulama besar mazhab Hambali, punya kitab namanya Al-Muswaddah, namanya Abdul Barokah. Tetapi yang paling terkenal itu cucunya. Yang paling terkenal itu yaitu Ahmadnya. Maka kalau kita namakan Ibnu Taimiyah itu, kalau disebutkan Ibnu Taimiyah secara global dan secara itlaq, maka itu maksudnya Ahmadnya. Apalagi julukan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu maksudnya Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan, "Faman qala bil kitabi wa sunnati wal ijma' fa huwa min ahli sunnati wal jamaah." Siapa yang mengatakan dengan Al-Qur'an, sunnah dan ijma', maka dia itu adalah ahli sunnah. Oleh itu apa? Patokan ahli sunnah yang paling penting itu, sifat yang paling penting itu, dia itu kembali kepada Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Oleh itu siapa yang mengatakan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma', hati-hati. Tidak boleh kita keluarkan dari Ahlus Sunnah kecuali dengan bukti yang nyata. Nah itu telah kita sebutkan, mengeluarkan seseorang dari Ahlus Sunnah itu perkara yang berat. Kenapa? Karena hukum asal manusia itu baik. Hukum asal manusia itu akidahnya selamat. Apalagi apa? Orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasul. Man shalla sholatana wastaqbala qiblatana wa dhabaha dhabihatana. Rasul sudah mengatakan, siapa yang sholat seperti kita sholat, siapa yang menghadapkan kiblat seperti kiblat kita, dan siapa yang makan sedang kita, maka dia itu orang muslim yang dijaga darah dan hartanya, sehingga tidak boleh ditumpahkan darahnya, dihukumi sebagai orang kafir dan yang lainnya. Maka itu apa? Orang kalau sudah masuk ke ahlu sunnah itu, kalau dia sudah masuk itu tidak sembarangan untuk kita keluarkan. Maka tidak mudah orang mengatakan dia itu orang bukan salafi, dia itu bukan ahlu sunnah. Itu enggak sembarangan itu. Kalau kita keluarkan dia itu dari ahlu sunnah, kita keluarkan dari salafi, maka berarti dia itu nanti masuk ke lingkaran ahlul bidah. Dan mengeluarkan itu enggak main-main. Maka kita sebutkan, orang kalau sudah mengatakan bukan salafi, julukannya sudah keluar, bukan ahlu sunnah itu sudah keluar,
maka julukan ini akan mencari siapa yang layak. Apakah yang dijuluki atau yang menjuluki? Indana kama qala, kalau memang dia ketika menjuluki orang lain dengan julukan bukan salaf itu benar, memang dia itu akidahnya menyimpang misalkan, maka julukan itu kembali yang dituduh. Tetapi kalau itu nggak benar, maka kembali kepada yang menuduh. Maka itu apa? Hati-hati. Kita dengan julukan, dengan omongan bukan salafi, bukan ahlu sunnah, itu hati-hati. Karena ucapan kalau sudah keluar itu akan mencari siapa yang layak itu. Maka itu apa? Orang serampangan dalam masalah seperti itu bahaya. Maka itu apa? Ikhrajun nasi anis sunnati syadid, mengeluarkan orang dari golongan ahlu sunnah itu perkara yang berat. Tidak main-main, tidak sembarangan mengeluarkan dari masalah ini. Dan ahlu sunnah itu punya ciri. Ciri paling utama itu apa? Subur juga. Sehingga dia berbangga dengan apa itu? Saya berbangga dengan Al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Yaitu apa ijma' itu? Ijma'nya sahabat. Saya cinta kepada Al-Quran, cinta kepada Sunnah, cinta kepada sahabat, maka dia itu ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah. Nanti kita timbang dengan timbangan yang lain lagi, ciri yang lain. Maka apa cirinya ahlu sunnah itu ini? Bukan cirinya ahlu sunnah itu jenggot. Itu saya sering ingatkan ini. Bukan cirinya salafi itu jenggot, cingkrang, cadaran, bukan. Terkadang ada orang yang cukur jenggot tapi dia salafi. Terkadang ada orang hatta dia minum khamr, itu pun salafi juga itu. Ada orang yang makan riba, kerja di bank misalnya konvensional, tapi dia salafi juga itu. Kenapa? Karena ini itu perkara dosa. Jadi orang minum khamr itu dosa. Orang nggak pakai jilbab, perempuan nggak pakai jilbab itu dosa. Tetapi bukan bicara masalah salafi dan tidaknya. Paham ya? Makanya sering saya ingatkan hati-hati. Jangan cuma gara-gara masalah jenggotnya itu sebagai standar salafi dan bukan masalah itu salafinya itu. Mereka tahu sahabat ada yang minum khamr, ada sahabat yang berzina sampai hamil di luar nikah, tapi tetap mereka itu ahlu sunnah wal jamaah. Mereka tahu ahlu sunnah wal jamaah itu ini kita bicara bukan masalah dosa. Bedakan antara ahlu sunnah dengan dosa itu beda itu. Ahlu sunnah wal jamaah tidak. Jadi ahlu sunnah itu punya cirinya seperti ini. Dia itu misalkan meyakini Al-Quran, Sunnah dan Ijma', dia ahlu sunnah. Demikian juga nanti ada beberapa usul yang disepakati oleh para ulama, seperti bicara masalah takdir, ahlu sunnah meyakini takdir, ahlu sunnah beriman tentang azab kubur, itu ahlu sunnah. Siapa yang meyakini itu, maka dia itu ahlu sunnah walaupun berzina, walaupun dia minum khamr, walaupun dia itu cukur jenggot, maka dia salafi dan dia adalah ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena dosa itu ingat di sini, dosa itu tidak mengeluarkan orang dari deretan ahlu sunnah wal jamaah. Dosa tidak mengeluarkan orang dari ahlu sunnah wal jamaah kecuali jika dia menghalalkan dosa. Ini masuk dalam bab namanya tahlil atau tahrim. Itu bahaya. Misalkan kalau ada orang mengatakan misalkan minum khamr itu boleh, maka kita katakan berarti Anda sesat. Anda sesat, bukan dosa. Bukan dosa itu kalau dia minum khamr, dia meyakini khamr itu haram, dia minum, itu namanya dosa maksiat. Tetapi kalau dia mengatakan khamr itu boleh, siapa yang mengharamkan khamr? Bagi saya khamr itu halal, maka berarti apa? Anda itu sesat. Bukan dosa lagi, itu sesat ini. Kalau sampai kamu itu tahu Al-Quran bicara masalah khamr, kok masih menghalalkan, bisa kafir Anda itu. Kenapa? Karena berarti Anda itu membantah hukum Al-Quran dan hadis. Ya kan? Jadi bedakan di sini antara orang yang minum khamr dengan orang yang menghalalkan khamr. Yang mengeluarkan dari Ahlussunnah itu ketika dia menghalalkan apa yang Allah haramkan itu dia keluar dari Ahlussunnah itu. Tetapi kalau orang itu minum khamr, dia masih meyakini khamr itu haram, tapi karena dorongan syahwatnya sampai akhirnya dia itu masih minum khamr, maka kita katakan Anda tetap ahlu sunnah walaupun Anda berbuat dosa dan maksiat. Ada orang misalkan dia kerja di perbankan gitu, makan riba, dia masih meyakini riba itu haram, cuma karena dorongan hawa nafsu dia tidak bisa meninggalkan kerjaan dia itu. Kita katakan Anda itu salafi, Anda itu ahlu sunnah, tetapi Anda jatuh dari perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau sampai seandainya Anda mengatakan riba itu boleh, riba itu halal, ini bahaya.
Kenapa? Karena sudah masuk keyakinan. Ya, paham ya? Jadi salafi itu bukan masalah casingnya. Ini yang kita banyak ketipu itu di sini. Seakan-akan apa? Salafi itu casingnya itu jenggotan, cingkrang, perempuannya cadaran. Ya kan? Sehingga kalau kita di jalan lihat orang cukur jenggot, ini bukan salafi ini. Ini jenggotan salafi, walaupun jenggotnya di, wah sama di jenggot-jenggot yang sekarang lagi ngetren dikepak, jenggot dikepak. Selama ada jenggotnya salafi. Seakan-akan jenggot itu ciri salafi dan tidaknya. Ini bahaya ini. Ya kan? Orang cuma lihat celananya, ini celananya masih isbat, ini bukan salafi. Cuma masalah itu saja itu jadi salafi dan tidaknya. Ada orang masih dengar musik misalkan, ini bukan salafi. Nah terus gimana salafi itu maksudnya apa kan salafi itu? Apakah salafi itu nggak punya dosa kan itu? Salafi itu apakah bersih dari dosa dan maksiat itu? Salafi itu bukan masalah itu. Salafi itu masalah keyakinan. Masalah pondasi dalam masalah keyakinan dia itu namanya salafi dan tidaknya itu. Maka itu saya katakan ada orang berzina, hatta pelacur dia, tetapi selama dia itu akidahnya benar, maka dia itu adalah salafi. Tapi dia jatuh dalam dosa dan maksiat, tapi dosanya jangan dijadikan sebagai alat untuk mengeluarkan dia dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya paham ya? Ketika juga ada orang yang baik, dia itu orang baik, tidak pernah berbuat dosa, orangnya solehnya masya Allah itu, hafal Qurannya luar biasa, tapi dia ahli bidah. Disebabkan karena dia itu mengkafirkan orang muslim, seperti orang Khawarij. Kayak apa hebatnya orang Khawarij itu? Ibadahnya Khawarij di atas rata-rata, sahabat saja kalah itu. Ibadahnya orang Khawarij yang Qur'an Quran, mereka rajin baca Quran. Sampai Rasul mengatakan kepada para sahabat, tahqiruna sholatakum ma'a sholatihim. Kalian itu kalau bandingkan antara sholat kalian dan sholatnya Khawarij, sholat kalian itu gak ada apa-apanya. Mereka ibadahnya luar biasa. Tapi Rasul mengatakan gila benar, anjing neraka jahanam mereka itu. Disebabkan apa? Disebabkan karena keliru dalam akidah. Akidahnya apa? Mengkafirkan orang yang sudah bersyahadat. Itu bahaya, gak main-main. Ya, karena kalau sudah masuk dalam keyakinan, sudah masuk dalam keyakinan, dan itu bahaya sekali masalah keyakinan itu. Maka itu apa? Kita itu jangan tertipu casing. Casingnya, kalau orang itu baik, casingnya baik, berarti dia itu salafi. Bukan. Kita bukan bicara masalah casing gitu. Atau walaupun dia kurang solehnya kayak apa itu, tapi ketika dia mengatakan azab kubur itu nggak ada, maka berarti apa? Orang sesat orang ini, orang keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Kenapa? Karena usul akidah Ahlus Sunnah itu penetapan azab kubur. Dan jadi kami yang bedakan di sini. Maka intinya itu Ahlus Sunnah itu punya sifat, di antara sifat yang paling utama itu apa? Dia itu mencintai Al-Quran, hadis, dan mencintai sahabat. Apalagi ijma. Kalau dia itu sudah mengatakan tiga ini, berkata dengan Al-Quran, berkata dengan hadis, berkata dengan ijma, maka dia itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun dia itu bergelimang dalam dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat tidak mengeluarkan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan itu perlu difahami. Ini perlu difahami. Kenapa? Karena kebanyakan mayoritas kita lah, teman-teman kita itu menjadikan standar salafi dan tidaknya, Ahlus Sunnah dan tidaknya itu cuma casingnya. Cuma casingnya. Dan itu mayoritas kita. Mayoritas kita seperti itu. Sehingga kalau lihat di jalan ini kayak gitu, sering itu salafi bukan salafi. Apalagi terkadang standar itu terlalu kecil sekali. Masjid ini gak pernah kelihatan di masjid, ini bukan salafi. Kadang-kadang masjid itu maksudnya, masjid kok standarnya itu. Kok saya nggak pernah lihat orang itu di masjid kita sih itu? Ini berarti bukan salafi dia. Masya Allah, salafi cuma sekedar masjid saja itu. Nah seperti ini, fahami ini. Seperti ini, mengaitkan sesuatu namanya wala dan barok. Membangun wala dan barok bukan di atas Al-Quran, Sunnah dan Ijma. Itu yang dinamakan dengan hizbiyah. Hizbi. Jadi kalau orang misalkan, mungkin kalimat ini sekarang sudah mulai hilang karena sudah gak laku lagi. Kalau zaman dulu dekade-dekade awal perpecahan salafi itu saya selalu hizbi. Ini hizbi sururi, hizbi sururi itu kayak sering sekali mereka menjuluki kita itu dengan hizbi dan sururi. Kalau ditanya hizbi itu apa? Hizbi itu apa? Kenapa orang mengatakan ini hizbiyah? Ini hizbi itu apa? Kata para ulama mengatakan hizbi itu al-wala wal barok bayyiqain. Wala dan barok yang sempit. Maksudnya apa? Membangun wala dan barok, cinta dan benci di atas sesuatu yang sangat
Sangat sempit sekali. Membangun wala dan barok di atas orang. Di atas orang. Siapa yang ngikuti syekh ini berarti dia itu salafi. Yang bukan berarti bukan salafi. Berarti sempit sekali wala dan baroknya. Membangun wala dan barok di atas ormas. Siapa yang masuk ormas ini maka salafi. Yang bukan. Membangun wala dan barok di atas televisi. Kamu punya televisi mana kamu ini? Televisi yang ini atau ini? Kalau ini berarti salafi, yang ini berarti kamu bukan salafi. Masya Allah, televisi, radio bisa jadikan tempat wala dan barok sekali. Dan itu menjadi nyata, maksudnya itu kejadian seperti ini nyata. Nah kalau seperti apa? Hizbiyah. Kalau seperti ini hizbiyah. Sedangkan Ahlus Sunnah itu membangun wala dan barok di atas Al-Quran, Sunnah dan Ijma. Wala dan baroknya di situ. Bukan perkara-perkara yang sempit seperti ini. Begitu berarti wajib Ahlus Sunnah yang paling mendasar itu Al-Quran, Sunnah dan Ijma. Maka membangun wala dan barok itu di atas ini. Di atas ini. Walaupun apa? Kita mungkin dalam masalah-masalah furu kita berbeda. Masalah furu kita berbeda, tapi masalah usul kita tidak boleh berbeda. Semuanya apa? Misalkan antara ulama-ulama semua kita ini sepakat mereka bahwasanya wajib diikuti itu Al-Quran, Sunnah dan Ijma. Mereka sepakat, tidak ada khilaf dalam masalah ini. Cuma dalam rincian agama mereka berselisih pendapat. Sehingga kalau muncul namanya mazhab, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, ada juga yang mazhab Dhahiri, muncul perbedaan. Tapi apa? Mereka sepakat bahwasanya jadi rujukan itu Al-Quran, Sunnah, Ijma. Sepakat mereka ini. Mereka sepakat. Maka apa? Kita katakan bahwasanya mereka semuanya salafi. Mereka semuanya Ahlus Sunnah. Kenapa? Mereka semuanya mengakukan Al-Quran, Sunnah dan Ijma. Walaupun mereka dalam masalah furuknya mereka berbeda pendapat. Karena tadi kita sebutkan furuk itu boleh berbeda pendapat dalam masalah furuk. Tetapi kalau berbeda pendapat dalam masalah usul bahaya. Bahaya sekali. Dan beda antara furuk dan usul itu berbeda. Apalagi kalau masalah-masalah amaliyah. Masalah-masalah amaliyah itu jarang masuk dalam usul. Walaupun bid'ah. Nah, nanti akan kita bahas ya. Bid'ah, enggak semua bid'ah itu mengeluarkan dari Ahlus Sunnah ini. Bid'ah yang mengeluarkan itu kalau sudah masuk ke ranah akidah. Tapi kalau bid'ah masalah amaliyah, ya bid'ah yang ada, semuanya berkaitan masalah ritual amal ya. Itu tidak mengeluarkan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah itu hati-hati, maksudnya itu jangan sembarangan kita itu mengeluarkan orang itu dari Ahlus Sunnah wal Jamaah karena perbedaan mazhab, perbedaan ritual, perbedaan pendapat, perbedaan ormas, ini bahaya. Ya. Tapi standar kita apa? Al-Quran, Sunnah dan Ijma. Saya itu maksudnya. فهكذا كان الصحابة ومن سلك سبيلهم من التابعين بإحسان وأئمة المسلمين فلهذا لم يكن أحد منهم يعارض النصوص بمعقوله ولا يؤسس دينا غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد معرفة شيء من الدين والكلام فيه نظر فيما قاله الله والرسول صلى الله عليه وسلم. فمنه يتعلم ويتكلم وفيه ينظر ويتفكر وبه يستدل فهذا أصل أهل السنة. وأهل البدع لا يجعلون اعتمادهم في الباطن ونفس الأمر على ما تلقوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم بل على ما رآه أو ذاقوه ثم إن وجدوا السنة توافقه وإلا لم يبالوا بذلك فإذا وجدوها تخالفه أعرضوا عنها تخفيضا أو حرفوها تأويلا فهذا هو الفرقان بين أهل الإيمان والسنة وأهل النفاق والبدعة. Oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fa'ala kulli mu'minin, maka wajib atas setiap orang mukmin alla yatakallama fi syai'in minad din, untuk tidak berbicara berkaitan dengan urusan agama illa taba'an lima ja'a bihi Rasul, kecuali harus mengikuti apa yang dibawa sama Rasul. Karena ini agama.
kecuali masalah dunia. Urusan dunia silakan Anda berkreasi, mau bikin apa terserah, sekehendak Anda itu, mau dimodifikasi, mau di apa terserah, boleh, urusan dunia itu. Tapi urusan agama bukan kembali ke selera Anda. Agama milik Allah Ta'ala. Maka siapa yang bicara masalah agama harus bicara pakai dalil. Dalilnya apa? Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Maka setiap orang yang bicara masalah agama harus dia itu berbicara dengan apa yang dibawa sama Rasulullah. Itu harus. Jangan sembarangan orang berbicara masalah agama dengan akalnya atau dengan syahwatnya. Maka siapa saja yang berbicara itu illa taba'an lima ja'a bihi Rasul, mengikuti apa yang dibawa sama Rasul. Wala yataqaddam baina yadayhi, dan dia tidak boleh lebih maju dari Rasulullah. Tidak boleh lebih maju di depannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal yanzuru maqala, seorang mukmin itu harus melihat apa yang disabdakan sama Rasulullah. Fa yakunu qawluhu tabi'an liqaulihi, dan dia jadikan pendapatnya sendiri, pendapatnya dia, ucapan dia harus mengikuti pendapatnya Rasulullah dan ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ilmuhu tabi'an li amrihi, dan dijadikan ilmu dia itu sebagai pengikut perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa hakadha kana sahabatu wa man salaka sabilahu, dan itu yang dijalankan oleh para sahabat, demikian juga orang yang mengikuti mereka dengan benar, minat tabi'in, dari para tabi'in, lahu bi ihsan, yang mereka terus berjuang mengikuti sahabat dengan sebaik-baiknya. Wa aimatul muslimin, demikian juga imam-imam kaum muslimin, yaitu mereka sama. Mereka itu, semua ulama kita itu, mereka menjadikan sabdanya Rasulullah sebagai imam. Sedangkan pendapat akal, kiasnya mereka, pendapatnya mereka, perasaan mereka itu dijadikan sebagai penyerta. Tidak boleh akal mereka dijadikan alat untuk menabrak dalil. Itu tidak dibolehkan. Walihada lam yakun ahadun minhum, maka dari itu tidak ada seorang pun dari ulama-ulama salaf kita yu'aridun nususa bima'quli, menabrakkan dalil dengan akal, dengan mengatakan bahwa ini enggak masuk akal ini dalil ini. Tidak. Wala yu'assisu dinan ghairu ma ja'a bihi Rasul, dan mereka tidak membuat agama yang tidak didatangkan sama Rasul. Wa idza arada ma'rifata syai'in minad dini wal kalami fihi, dan mereka itu kalau pengen berbicara tentang agama, membicarakan agama, nadhara fi ma qalahu Allahu wa Rasul, maka mereka itu melihat apa yang difirmankan Allah dan apa yang disabdakan Rasul dulu. Fa minhu yata'allam, dari itu, yaitu dari dalil itu seorang muslim itu berbicara. Wa bihi yatakallam, dan dengan itu juga seorang muslim itu berbicara. Wa fihi yanzur, dan orang muslim itu meneliti Al-Quran dan Sunnah. Wa yatafakkar, dan merenungi. Wa bihi yastadillu, dan dengan itu juga mereka itu berdalil. Fahada aslu ahli sunnah, dan itu ciri khusus ahli sunnah wal jamaah. Nah, jadi maksudnya di sini itu intinya ahli sunnah wal jamaah itu mereka itu menjadikan manusia yang diikuti itu hanya Rasulullah SAW maksum, sebagai orang yang mutlak, diikuti secara mutlak. Sedangkan selain Rasulullah maka diikuti muqayyad. Semua ulama-ulama kita itu tidak ada yang diikuti totalitas kecuali hanya Rasulullah SAW. Oleh itu ucapan Imam Malik itu menjadi standar ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kullun nasi yukhadhu qawluhu wa yutraku illa sahibu hadzal qabr. Semua orang itu ucapannya bisa diterima, bisa ditolak kecuali penghuni kubur ini. Itu Rasulullah SAW. Itu yang dijadikan sebagai pedoman. Itu pedoman kita itu siapa? Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Sedangkan pendapat kita itu jangan dijadikan sebagai pedoman. Dan ulama-ulama seperti itu. Maka itu kalau kita perhatikan itu, ulama-ulama kita itu mereka tidak pernah mengurung diri akan mazhab mereka. Maksudnya itu apa? Mereka itu tidak pernah menolak ilmu dari orang lain. Dan itu hebatnya ulama-ulama kita. Imam Syafi'i, luar biasanya kayak apa Imam Syafi'i itu, sampai muridnya Imam Ahmad pun bangga dengan Imam Syafi'i. Sampai beliau mengatakan asy-Syafi'iyyu kasyamsi di dunya wal afiyati linnas. Imam Syafi'i itu bagaikan matahari bagi dunia dan bagaikan kesehatan bagi manusia. Tidak bisa kita lepaskan dari ilmunya Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i itu mengatakan kepada muridnya Imam Ahmad, "Wahai Imam Ahmad, saya tahu orang yang paling banyak safar mencari hadis itu engkau. Maka tolong
Kalau kamu punya hadis yang saya nggak punya, sampaikan kepada saya. Mau dari siapa saja itu, dari Syam, dari Irak, dari Mesir, dari mana saja itu, supaya bisa saya ambil dan saya amalkan. Kenapa seperti itu? Karena ulama-ulama itu meyakini bahwa yang dijadikan rujukan itu dalil, bukan pendapat mereka. Sehingga kalau tidak ada ulama yang datang dalil kemudian mengatakan enggak, kalau saya pendapatnya seperti ini, ada. Semua ulama itu berdalil mereka, dan semuanya cinta sama Rasulullah, semua. Sampai Imam Syafi'i itu pernah ditanya. Jadi ada orang tanya ketika di majelis ilmu itu, ada orang tanya Imam Syafi'i, bagaimana pendapatku dalam masalah ini, dalam sebuah masalah ini. Beliau duduk merenung, mencari dalil. Akhirnya beliau itu tidak mendapatkan dalil ini. Setelah itu ada orang yang membawakan dari Imam Syafi'i, kalau saya dalam masalah ini mengatakan seperti ini, karena saya mendapatkan riwayat seperti ini. Ketika Imam Syafi'i diam dalam masalah itu, tidak menjawab karena belum tahu dalilnya. Tiba-tiba datang orang yang membawakan dalil. Maka orang yang tanya itu bilang sama Syafi'i, Syafi'i, kamu mengambil hadis itu enggak? Kamu menerima hadis itu enggak ya? Maka beliau mengatakan, kamu melihat di kepala saya ada zanadin enggak? Zanadin itu rambut yang isinya dipanjangkan itu, orang Yahudi. Apakah kamu kira saya itu orang Yahudi? Ketika saya mendengar sabda Nabi saya, kemudian kamu tanya sama saya, kamu ngambil atau tidak itu? Jika memang itu sabdanya Rasulullah, aminah wa ata'na itu, nggak ada pilihan bagi kita itu. Sehingga apa? Imam Syafi'i langsung mengambil hadis itu. Imam Malik itu pernah ketika beliau ditanya tentang masalah menyela-nyela jari ketika wudu. Ketika belum ngajar, ada orang tanya seperti itu, maka beliau mengatakan, kalau pendapat saya tidak disunahkan. Nah, kenapa tidak disunahkan? Karena saya belum mendapatkan dalil dalam masalah ini. Maka pendapatnya tidak disunahkan. Setelah itu apa? Orang yang bertanya tadi pergi. Kemudian Imam Malik masih melanjutkan kajian sampai selesai daras. Semua murid-murid sudah pada pergi, tinggal satu orang muridnya yang masih tersisa. Akhirnya ditanya sama Imam Malik, kenapa kamu masih duduk di sini? Maka ketika sudah tidak ada orang, dia maka Imam Malik, saya mendapatkan sebuah riwayat tentang masalah menyerah jari-jari. Maka beliau tanya, apa riwayat yang kamu dapatkan? Hadatsana fulan sampai seorang sahabat. Beliau mengatakan, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhandil baina asabihi bil wudu. Saya melihat Rasulullah SAW itu menyela-nyela jari ketika berwudu. Apa kata Imam Malik? Hadis kamu itu hasan. Akhirnya apa? Setiap beliau ditanya masalah itu, maka beliau mesti mata sunnah. Diambil dari hadisnya muridnya itu. Kenapa? Karena mereka tidak ada yang sombong di hadapan Rasulullah SAW. Maka itu, dan semua ulama kita seperti ini sifat mereka itu. Walaupun di dalam masalah pendapat mereka berbeda pendapat. Ya, mereka berbeda pendapat. Akhirnya muncul mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki, mazhab Hanafi. Tapi mereka semuanya sama, semua mencintai Rasulullah SAW. Dan mereka ketika berpendapat, ini perhatikan ini ucapan saya. Mereka ketika berpendapat itu, mereka itu berjuang mengikuti dalil sekuat tenaga. Akhirnya apa? Yang mereka dapatkan itu, yang mereka mengatakan mazhab saya seperti ini. Kenapa? Karena itu akhir pencarian saya. Apakah pasti benar pendapat mereka? Belum tentu. Tetapi tanggung jawab mereka sudah sampai di situ. Oleh itu apa? Ulama yang keliru dalam ijtihad, ini sikap kita itu. Seorang ulama yang keliru dalam ijtihad itu, mereka itu dicabut kekeliruan mereka, dosanya. Jadi mereka tidak berdosa dan mereka mendapatkan satu pahala. Dan seorang ulama yang ijtihadnya benar, mereka mendapatkan dua pahala. Pahala karena benarnya, pahala karena semangat mencari ilmu. Sedangkan ulama yang fatwanya keliru, pendapatnya keliru, mazhabnya keliru, maka mereka mendapatkan satu pahala dan dosanya dicabut. Maka itu apa? Kita itu jangan sembarangan mencela ulama. Gara-gara kita mendapatkan sebuah hadis A misalnya, tiba-tiba fatwanya mazhab Syafi'i, mazhab Hambali itu berbeda. Kita kata ini berarti mazhab Syafi'i itu menyimpang ini. Ini mazhab Syafi'i itu mazhab yang menyelisih dalil. Bukan. Ya, mungkin dalilnya nggak sampai kepada mereka. Atau mungkin dalil itu yang Anda yakini kuat dianggap sama imam yang lain lemah. Sehingga mereka berbeda pendapat gitu. Tapi apa? Semuanya ingin mencari kebenaran. Ya, paham ya? Dan itu sudah kita kupas panjang lebar masalah ini. Dulu waktu daurah itu di daurah namanya kitab Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Maksudnya apa? Kita itu menjaga lisan, jangan menuduh ulama itu menyelisih dalil, atau menuduh ulama itu nggak punya hujah. Semua ulama itu punya hujah. Kenapa? Nggak mungkin ada ulama yang berbicara tentang agama Allah dengan kebodohan dia, nggak mungkin.
Tetapi apa? Hujahnya itu berbeda-beda. Semuanya pengen cari kebenaran ini. Tapi kebenaran itu sifatnya relatif. Kebenaran itu relatif. Sehingga apa? Sehingga semuanya mencari sesuai dengan semangat mereka. Tapi ketika ilmu mereka itu berbeda-beda, kualitas ilmu berbeda-beda itu, demikian juga intelektual mereka berbeda-beda. Akhirnya apa? Mereka itu berbeda pandangan. Tapi apa? Semuanya pengen mencari kebenaran. Tidak ada seorang ulama itu yang sengaja menyelisih hadis yang sahih, nggak mungkin. Ya, paham ya? Maksudnya apa? Kita jangan sembarangan merendahkan seorang ulama. Kalau memang antum itu nggak ngikuti ulama itu, silahkan itu. Kenapa? Nggak ada yang wajib diikuti kecuali Rasulullah. Ulama nggak wajib diikuti. Imam Syafi'i, Imam Ahmad nggak wajib diikuti. Yang wajib diikuti itu Al-Quran dan hadis. Tetapi jangan merendahkan mereka. Jangan mengolok-olok mereka. Kenapa? Mereka pun punya dalil yang antum nggak punya ini. Antum nggak sampai ke sana ini. Sehingga apa? Mazhab itu ketika berpendapat nggak main-main mereka ini. Apalagi sudah sampai pendapat jumhur. Mayoritas ulama ini nggak main-main lagi. Kalau sudah sampai masalah ini, jumhur ulama pendapat seperti ini, kata para ulama hati-hati. Ini mengingatkan, kalau sudah itu pendapat jumhur, antum harus hati-hati. Kenapa? Mayoritas ulama keliru itu bahaya kalau antum mayoritas. Bukan berarti mayoritas itu benar, bukan. Tetapi apa? Menyalahkan mayoritas itu bahaya. Kalau mayoritas orang awam nggak ada masalah, tapi mayoritas ulama itu disalahkan ini bahaya itu. Nah, kita apa? Ulama itu nggak sembarangan dalam masalah ini. Apalagi masalah-masalah yang sudah dinukilkan ijma dalam masalah itu lebih ngeri lagi. Nah, jadi maksudnya itu apa? Kita tahan lisan kita. Kalau memang antum punya ilmu A, ada seorang ulama yang punya ilmu B, maka kita tahan lisan kita. Kita hormati. Kenapa? Semuanya itu cinta kepada Rasulullah. Ya, tidak ada seorang ulama itu yang sengaja menyelisih Al-Quran dan hadis yang mereka ketahui. Tidak. Ulama kita itu manusia terbaik. Dan kemarin di mukadimah saya sebutkan itu. Bedanya umat Islam dengan umat sebelum Islam itu, bedanya itu kalau di Islam manusia terbaiknya umat Islam itu ulamanya. Sedangkan umat-umat sebelum Islam itu, Kristen, Yahudi, manusia paling bejatnya mereka itu ulama mereka. Sehingga beda kita menyikapi ulama itu, kita nggak sembarangan. Ulama kita itu manusia terbaik di antara kita ini. Kalaupun fatwa mereka itu berbeda dengan kita, minimal kita itu tahan lisan kita hormati mereka. Walaupun nggak harus kita mengikuti. Kenapa? Yang wajib diikuti itu hanya Rasulullah SAW secara mutlak. Itu wajib. Maka itu intinya semua itu mereka itu ketika berbicara masalah agama semuanya itu pakai dalil ulama kita. Kalau mereka nggak punya ilmu, mereka diam. Dan itu hebatnya, itu jadi kayak metodologi beragamanya mereka. Imam Malik ditanya banyak masalah, beliau cuma akan wallahu a'lam. Imam Ahmad sering sekali fatwa beliau itu ketika dalam satu masalah itu beliau mengatakan ini harus diteliti lagi masalah ini. Fi'hi nadhar, masalah ini perlu diteliti. Dan itu siapa itu yang bicara? Ulama-ulama itu. Maka itu apa? Tidak ada ulama itu bicara karena kebodohan. Maka itu jangan sembarangan kita itu mengatakan mazhab itu nggak punya dalil. Karena saya sering mendapatkan ya kita itu bahkan terkadang seseorang ustadz yang mengatakan seperti ini. Maka itu hati-hati. Berarti kalau kita katakan mazhab itu nggak punya dalil, berarti apa? Kita menuduh mereka itu bicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Dan itu tubuh yang paling kecil terhadap ulama-ulama kita. Jadi maksudnya di sini itu di antara sifat Ahlussunnah itu mereka itu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in. Cinta mereka itu. Cuma terkadang untuk sampai kepada ilmunya Allah, sampai kepada apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul, itu terkadang sesuatu yang relatif. Jadi misalnya gini, ada ayat tertentu, kecuali yang menjadi usul. Kalau usul itu kan ayatnya jelas, tidak ada penafsiran yang lain. Ada ayat global. Ayat global. Pertanyaan yang diinginkan Allah itu yang mana ini? Contohnya misalnya, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna fala tataquru. Seorang wanita yang dicerai sama suaminya, maka dia masa iddahnya 3 quru. Quru itu dalam bahasa Arab, ulama bahasa semuanya mengatakan quru itu bisa dipakai untuk haid, bisa dipakai untuk nifas, untuk suci, dan bisa dipakai dua-duanya. Nah sekarang di sini 3 kali quru, 3 kali suci atau 3 kali haid ini, tidak panjang di antara para ulama ini. Nah sekarang ini lafadznya global, lafadznya global. Pertanyaan, yang dikehendaki Allah itu yang mana itu? Kita semuanya ingin mencari mana yang benar kan ya? Mana yang dikehendaki Allah itu yang mana kita ingin cari. Tapi itu sifatnya relatif. Sehingga mungkin yang dikehendaki Allah itu yang suci, dikehendaki Allah itu yang haid, mungkin. Kenapa? Relatif semuanya.
Maka kok akhirnya terjadi khilaf di antara para ulama, sehingga masa iddahnya wanita itu kapan? Sampai kapan itu? Sampai haid 3 kali atau sampai suci 3 kali? Dan itu berpengaruh pada praktek di lapangan. Nah itu apa? Maka semuanya apa? Semuanya itu ingin mencari kebenaran. Ingin mencari kebenaran. Maka intinya apa? Jangan sampai kita itu menuduh ulama dengan mengatakan ulama ini tidak punya dalil. Ini bahaya. Kenapa? Karena kita telah menuduh ulama itu berbicara karena kebodohan. Apalagi apa? Kita dapatkan sebuah hadis, tiba-tiba ada fatwa ulama yang berbeda. Oh ini ulama itu menyelisih dalil. Tidak sembarangan kita mengatakan ulama itu menyelisih dalil. Karena kalau menyelisih dalil berarti mereka berdosa itu. Bahkan bahaya bisa keluar dari Ahlussunnah dalam masalah seperti itu. Sehingga maksudnya itu apa? Sifat Ahlussunnah itu seperti itu. Cinta kepada Allah, kepada Quran, cinta kepada Rasul yaitu hadis, dan cinta kepada ijma'nya sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Allah Ta'ala wa ahlul bidah la yaj'aluna i'timadahum fil batini wa nafsil amri ala ma talaqawhu 'anil rasul. Sedangkan ahlul bidah, kalau Ahlussunnah jelas kita sebutkan Ahlussunnah itu rujukan akidah mereka Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan itu sangat mereka cintai dan mereka sangat dahulukan Al-Quran, Sunnah, Ijma' itu daripada yang lainnya karena rujukan mereka itu. Wa ahlul bidah, sedangkan orang ahlul bidah itu ciri mereka itu la yaj'aluna i'timadahum fil batin. Secara hati mereka itu tidak mau yaitu i'timad, bergantung kepada Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Ahlul bidah itu mereka sendiri tidak cinta sama itu. Wa nafsul amri demikian juga finas, setelah hakikatnya, kenyataan itu aslinya mereka itu tidak suka itu. Karena mereka itu lebih mengedepankan mimpi, lebih mengedepankan perasaan, lebih mengedepankan akal. Sesuai dengan mereka itu lebih kuatnya di mana ya? Kalau filsafat jelas akal lebih dahulu. Sedangkan orang-orang sufi jelas mereka perasaan mereka itu lebih didahulukan. Sehingga nanti setiap kelompok itu menggunakan rujukan masing-masing. Mereka lebih kuatnya kemana itu. Maka secara hakikatnya itu mereka orang-orang ahlul bidah itu mereka itu sebenarnya itu lebih mencintai keyakinan mereka daripada apa yang dibawa sama Rasul. Alama talaqawhu anir Rasul, daripada apa-apa yang mereka dapatkan dari Rasul. Bal alama ra'awhu awdaquhu, bahkan mereka itu lebih memilih apa yang mereka lihat dan apa yang mereka rasakan daripada apa yang datang dari Rasulullah SAW. Jadi maksudnya di sini bedanya Ahlussunnah dan Ahlul Bidah itu, kalau Ahlussunnah yang menjadi imam itu adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma'. Sedangkan kelompok yang lain mereka menjadikan Al-Quran, Sunnah, Ijma' itu di nomor sekian dalam berhujjah. Mereka hujjahnya apa? Mereka punya sendiri-sendiri. Tinggal mereka itu nanti kembalinya kemana. Maka mereka itu ketika berdalil, dalilnya bukan pakai dalil Al-Quran, Sunnah, Ijma', tetapi mereka itu dalilnya itu aslinya itu pakai apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan. Tsumma in wajadu sunnata tuwafiquhu. Kemudian kalau mereka sudah meyakini sesuatu, kemudian setelah itu mendapatkan ada sebuah hadis yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan, maka bangga mereka, diambil hadis ini. Berarti apa? Pendapat saya dikuatkan dengan hadis yang saya dapatkan. Wa illa lam yubalu bidzalika. Kalau mereka tidak mendapatkan, mereka pun tidak peduli juga ini. Kenapa? Karena mereka tidak peduli dengan dalil mereka ini. Yang mereka pedulikan itu adalah keyakinan mereka. Mereka sudah punya keyakinan, mereka sudah punya pendapat. Tinggal mereka itu mencari apa yang menguatkan. Kalau ketemu, alhamdulillah. Kalau tidak, buang saja itu. Mereka juga tidak butuh. Fa idza wajaduha tukhalifuhu. Kalau mereka mendapatkan dalilnya itu bertabrakan dengan keyakinan mereka, mereka meyakini sesuatu, kemudian mendapatkan dalil yang tabrakan itu, a'radu anha tafwidhan, maka mereka itu akan berpaling dari dalil itu tafwidhan, karena menyerahkan, yaitu membuangnya. Karena mereka itu membuangnya itu, au harrafuha ta'wilan, atau mereka itu akan mentahrif, memalingkan maknanya dengan makna yang lainnya. Apalagi sampai awal terkadang itu mereka itu menjuluki dalil itu dengan
dustanya orang-orang Wahabi. Dan itu ada juga seperti ini. Ketika berbicara tentang masalah orang tuanya Rasulullah di mana, walaupun itu bukan masalah yang penting, sehingga tidak harus disebutkan kepada orang-orang awam masalah ini. Karena faedahnya apa dari kita membahas panjang lebar masalah orang tuanya Rasulullah itu? Tetapi ketika ada hadis, selesai. Itu hadis sekali itu. Ya kan? Ketika Rasul ditanya sama seorang sahabat, ya Rasulullah, aina abi? Di mana bapakku ya Rasulullah? Maka Rasulullah, inna abaka finnar, bapak kamu di neraka. Setelah itu nangis orang itu. Setelah itu orang itu berpaling. Ketika mau pergi dipanggil sama Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka jahanam. Jelas ini hadis, selesai. Ya. Kalau Ahlussunnah menetapkan hadis ini sahih, selesai. Kita meyakini seperti itu. Kalau mereka sudah punya keyakinan sebelumnya ini. Akhirnya bahwa ketika datang hadis seperti ini, maka mereka bantah habis-habisan hari ini. Kalau tidak ada cara untuk membantah sanadnya, ini hadis yang palsu, ini hadis yang lemah, karena jelas-jelas sekali sanadnya. Akhirnya apa? Mereka nanti menjuluki julukan-julukan yang lainnya. Ini hadisnya orang-orang Wahabi. Dan saya mendengar seperti itu. Ini hadisnya bualannya orang-orang Wahabi ini. Dan yang lainnya itu ada juga yang mengatakan enggak, api, inna api wa abaka finnar. Api itu maksudnya paman. Dipandangkan maknanya. Api itu maksudnya paman. Ya memang pamannya Rasul di neraka, yaitu Abu Thalib. Tapi di sini juga Rasulullah mengatakan inna api wa abaka finnar. Contoh lagi, misalkan saya ceritakan contoh yang lagi. Ada kelompok yang mengatakan Allah itu di mana-mana. Itu jadi keyakinan dulu. Yang penting Allah itu di mana-mana. Itu keyakinan kita. Sehingga apa? Mereka itu yang penting meyakini dulu itu. Setelah itu kalau cari dalil yang sepakat. Demikian juga mereka mengatakan bahwa tidak boleh mempertanyakan di mana Allah. Karena pertanyaan di mana Allah berarti apa? Melingkupi ruangan, dan di mana itu kan di dalam ruangan kan gitu. Allah itu kan nggak beruang gitu. Beruang jadi tidak dilingkupi sama ruangan itu maksud itu. Allah itu tidak dilingkupi sama ruangan. Kalau dilingkupi sama ruangan berarti ruangan itu meliputi Allah, berarti makhluk itu meliputi Allah Ta'ala, dan Allah tidak seperti itu. Berarti apa? Boleh kita bertanya di mana Allah? Tidak boleh. Karena ini pertanyaan sesat ini mengatakan di mana Allah, karena Allah itu nggak bisa diliputi sama ruangan itu. Nah, terus bagaimana dengan hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim? Ada seorang sahabat Muawiyah bin Hakam As-Sulami itu menampar budaknya, disebabkan karena budak perempuannya itu disuruh jaga kambing, ternak, tapi rupanya teredor sampai satu kambing dimakan serigala. Datang ke sana dicek, ada satu kambing yang mati, jengkel, tampar perempuan itu. Setelah itu menyesal. Akhirnya dia itu, Muawiyah ini datang ke Rasulullah, katanya Rasulullah, saya manusia biasa, kadang saya itu emosi juga itu. Maka saya itu menyesal itu. Maka di antara tanda penyesalan saya itu, perempuan itu mau saya merdekakan. Maka Rasulullah mengatakan, tunggu, bawa ke sini, saya ingin tes dia. Akhirnya dibawa kepada Rasulullah tanya dua pertanyaan. Allah, di mana Allah? Maka perempuan itu mengatakan, sama Allah di atas langit. Pertanyaan kedua, waman ana, siapa saya? Perempuan itu mengatakan, anta Rasulullah, engkau Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Mudah sekali Rasulullah tesnya itu. Apa kata Rasulullah? A'tidha fa innah mu'minah. Bebaskan sekarang, karena itu wanita muslimah. Rasulullah bertanya apa? Di mana Allah? Nah, mereka sudah punya keyakinan Allah itu nggak boleh ditanya di mana ya. Nah, terus bagaimana dengan hadis ini? Itu kan hadisnya Wahabi itu kan itu. Hadisnya Wahabi nanti itu, masya Allah. Padahal hadisnya Muslim kan itu. Jadi jadinya jadi hadisnya Wahabi kan itu. Dan yang lainnya banyak sekali. Mereka intinya itu mereka itu sudah punya keyakinan. Maka kalau seandainya ada hadis yang datang sesuai dengan mereka, ambil. Walaupun terkadang nggak nyantel juga ya, maksudnya hadis yang mereka ambil pun nggak, ya kayak ngalor itu nggak jelas gitu maksud itu. Contohnya misalkan ini, berjabat tangan setelah salam itu sunnah, bagus. Nah kenapa bagus itu? Karena Rasul mengatakan idal taqal muslimaini bil muslimani idal taqal muslimani fatasafaha, jika ada dua orang muslim bertemu kemudian jabat tangan, kemudian dosa-dosa di antara mereka berguguran. Kita katakan ini kalau berjumpa ya. Enggak, maksudnya berjumpa sholat gitu, sholat saja gitu. Karena mereka memang sudah punya keyakinan sholat itu kalau selesai sholat itu jabat tangan kan gitu. Akhirnya kalau cari dalil yang ketemu itu.
Terkadang apa? Dalilnya itu nggak nyambung sama sekali. Antara dalil dengan apa yang mereka inginkan itu nggak nyambung gitu. Kenapa? Karena mereka itu yang penting punya keyakinan dulu. Setelah itu baru cari dalil. Mau dalilnya sahih, mau dhaif nggak peduli, yang penting ada. Ya. Kalau memang nggak ada, maka mereka pun nggak terlalu peduli. Apalagi kalau datang hadis yang menyelisih pendapat mereka, jalannya mereka buang atau mereka palingkan maknanya. Dan itu terjadi di mana-mana, apalagi dalam masalah akidah. Apalagi dalam masalah akidah. Coba misalnya kita baca ayat itu, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, tsumma istawa 'alal 'arsy. Banyak sekali, mau berapa dalil lagi yang menunjukkan bahwasanya Allah itu di atas. Contohnya Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj. Kenapa? Karena Rasul itu Isra Mi'raj itu pengen berjumpa dengan Allah Ta'ala. Sampai akhirnya diskusi, diturunkan kewajiban sholat 5 waktu. Nabi Muhammad itu naik ke atas langit, berarti Allah di mana? Allah di atas. Kalau Allah di mana-mana, ngapain Nabi Muhammad ke atas langit kan gitu? Dalil masalah Allah di atas itu dalilnya banyak sekali itu, sampai nggak bisa dihitung dalilnya itu. Bahwasanya bahwa malaikat turun dari sisi Allah Ta'ala, Al-Quran diturunkan, berarti Allah di mana? Allah di mana? Ya. Kalau Allah di mana-mana, Al-Quran dari turun, sebar Al-Quran itu kan gitu. Allah di mana-mana kan itu. Dan yang lainnya banyak sekali itu dalil Allah itu di atas, mau berapa dalil lagi gitu. Akhirnya kok semuanya dibabat habis. Gara-gara apa? Mereka meyakini Allah di mana-mana. Setelah itu oke, Allah di mana-mana. Semua dalil yang menunjukkan Allah di atas ditolak semuanya ini. Setelah itu mereka cari dalil yang sepakat dengan mereka. Dapat dalil juga itu. Wallahu ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Nah, kan Allah bersama kita di mana saja. Berarti ketika saya itu ingat sama Allah, Allah itu di hatiku sekarang itu. Masya Allah. Berarti orang tuh di WC, orang tuh di WC berarti Allah ke WC nggak itu? Ya kalau itu ya bingung mereka itu. Sampai saya pernah diskusi sama, ya itu mayoritas di Indonesia lah, mayoritas akidah di Indonesia ya seperti ini. Saya pernah ngisi kajian itu, karena saya mau bahas masalah Allah itu bersemayam di atas arsy. Akhirnya saya itu sebelum isi kajian saya tanya dulu, semua saya tanya satu persatu. Pak, gimana? Allah gimana Pak? Satu persatu sampai ibunya saya tanya. Hampir semua itu mengatakan Allah di mana-mana, Allah di hatiku, Allah itu macam-macam lain. Jarang di antara mereka yang mengatakan Allah itu di atas langit. Padahal jelas akidah mau apa lagi itu? Ayatnya banyak sekali, hadis banyak sekali. Sampai akhirnya ketika saya jelaskan Allah itu di atas langit, ada bapak-bapak yang protes. Ustaz, Allah itu kan di hati ya. Nah kenapa Pak ini? Nah ketika saya ingat Allah kan kita diperintahkan berzikir kan ini. Fadkuruni azkurkum, ingatlah aku maka aku akan ingat kalian ini. Kalau saya ingatkan Allah itu kan di hati saya, di pikiran saya kan ini. Nah, sekarang saya tanya Pak, coba antum ingat istri Anda Pak. Istri Anda di rumah coba diingat. Diingat, udah diingat Pak, udah Pak. Berarti istri Anda di mana Pak ini? Yo istri saya di rumah, Ustaz, mungkin di hati kan itu. Nah kalau istri Anda itu di rumah bisa diingat dalam hati, yang diingat itu cuma pengingatan saja, tetap bentuknya istri itu di rumah itu. Nah kenapa kalau Allah dipaksakan harus dalam hati ya itu? Ya kan? Akhirnya kalau diem juga rupanya terkadang dalam kita itu diemnya kalau pakai akal-akalan gitu. Kalau kita pakai ucapannya akal, diem dia itu. Kalau kita pakai dalil ayat Quran ini nggak mempan gitu terkadang itu. Tapi kalau kita pakai akalan baru mempan mereka itu. Dan mereka butuhnya nggak dalil itu. Mereka itu nggak butuh dalil. Mereka itu butuhnya akal itu. Sehingga harus bisa mendatangkan akal yang lebih mempan gitu. Nah, itu. Makanya kita diskusi sama orang itu harus tahu ini siapa kita. Lawan kita itu siapa gitu. Oleh itu Imam Abu Hanifah pernah diskusi sama orang komunis pengingkar Tuhan. Ini orang mengingkari Tuhan, yang beriman sama Al-Quran dan Sunnah itu. Kita pakai dalil pun tidak mempan. Akhirnya Imam Abu Hanifah pakainya akal juga. Saya terlambat itu karena saya tadi melihat ada pohon menerbang dirinya sendiri menjadi kapal, berjalan sendiri, ngangkat barang-barang, menyeberang, kemudian turunkan sendiri. Gila kamu Imam Abu Hanifah, ada kapal seperti itu. Kalau kapal sendiri saja membuat dirinya menjadi kapal menyeberang sendiri, gila. Apalagi langit dan bumi dan seisinya itu. Lebih gila lagi kalau seandainya ada ujung-ujung kan gitu, nggak ada yang menciptakan kan gitu. Setelah itu mau diem juga mereka itu. Kenapa banyaknya kita itu malah kurang pede dengan apa dan hadis itu. Dan itu sifatnya ahlu bidah. Sehingga ketika didatangkan dari Al-Quran, mereka itu biasa juga sehingga enggak bukan sesuatu yang wah gitu loh. Tapi ketika menggunakan dalilnya akal, apalagi dalilnya itu pendapatnya ilmuwan, apalagi penelitian teknologi, baru kayak wah gitu.
ketika yang jadikan rujukan itu dan itu jadi masalah, itu ciri-ciri ahli bidah itu seperti ini. Itu pernah saya ceritakan, itu saya ditanya orang sampai dia belum sholat, orang ini belum sholat gitu, sampai dia itu tahu jawaban kenapa sholat subuh itu 2 rakaat. Memang enggak, sampai semua ustaz ditanya itu jawabannya enggak ada yang masuk akal itu. Kamu saya ditanya ustaz kenapa sholat subuh 2 rakaat? Ya karena ayatnya dalilnya seperti dari Rasulullah kan. Rasulullah mengajarkan seperti itu. Enggak, saya enggak. Kalau cuma Rasulullah, Al-Quran saya kurang pede gitu. Ketemu sama saya itu, akhirnya jadi tahu ustaz, saya sudah tanya berapa ustaz itu masalah sholat subuh itu 2 rakaat, nggak ada yang puas saya itu. Akhirnya saya belum bisa sholat itu. belum puas saya sholat itu. Akhirnya oke, terus gimana Pak? Maunya gimana? Nggak, saya harus logis gitu. Kenapa kok sholat itu subuh 2 rakaat gitu? Akhirnya saya akal-akalan juga, mikir juga itu apa ya kalau kayak gini Pak? Coba Bapak itu kalau bangun tidur itu langsung konek nggak Pak ya? Kalau orang bangun tidur itu masih konek, apa koneknya gitu? Walaupun kita itu bangun dari istirahat, tapi kan nggak langsung seger kan? Maka itu ketika kita itu baru bangun, koneknya masih lama, sholatnya itu diringkaskan jadi 2 rakaat saja Pak. Itu kan keringanan dari Allah Ta'ala. Pikir sama dia, oh bener juga ya Ustaz. Besoknya saya aja di masjid itu. Wah, mau sholat ini sekarang itu saya kata, oh bener Ustaz, memang sholat subuh kalau 4 rakaat bingung juga gitu. 2 rakaat memang cocok gitu. Ya kenapa tuh sekarang gitu? Ya rupanya ada orang seperti itu ada gitu, Masya Allah. Jadi maksudnya itu bakal kita perhatikan orang itu memang dia itu nanti akan kelihatan ini, dia lebih mencintai Al-Quran, Sunnah dan hadis itu akan kelihatan. Sehingga sudah dengan ayatnya, hadisnya itu sudah samina wa ta'ana. Kenapa? Cintanya kepada Allah, Rasul dan hadis ijma itu luar biasa. Fahada huwal furqanu baina ahli imani wa sunnah wa ahli nifaq wal bid'ah. Inilah perbedaan antara ahlul iman dan sunnah dan ahlul nifaq dan bid'ah. Bedanya apa? Tinggal di hati kita itu lebih kita cintai siapa ya? Kita lebih cinta kepada Al-Quran, Sunnah, Ijma, atau kita itu lebih cinta kepada penelitian, teknologi, pendapat akal, filsafat, atau yang lainnya. Itu nanti yang menjadi ciri ini ahlul sunnah dan ahlul bid'ah. Nanti kita lanjut lagi. Ini masih pembahasan yang pertama, usul ahlul manhaj salaf, karena beliau menyebutkan ada 2 usul. Yang paling penting itu cuma 2 usul. Yang pertama tentang masdarul talaqi, sumber rujukan dalam beragama. Kemudian nanti yang kedua nanti penulis akan menyebutkan beberapa usul yang disepakati oleh para ulama. Sepakat. Nanti berapa usulnya nanti beliau tidak menyebutkan panjang lebar, tapi nanti insya Allah akan kita sebutkan sedikit dari kitab Aqidah Wasithiyah Syekhul Islam. Jadi apa saja sih poin-poin yang disepakati Ahlussunnah itu apa saja? Saya sebutkan cuma poin-poinnya saja. Nanti kalau kita pengen meneliti, membahas lagi lebih dalam, ya kita belajar kitab-kitab Aqidah Wasithiyah, Lumatul I'tiqad, kemudian dan yang lainnya. Itu baru dibahas secara detailnya. Tetapi nanti kita akan membahas masalah itu. Kita cuma pengen menyebutkan mana sih usul Ahlussunnah itu yang mana? Ini usul, ini usul, ini usul. Yang selain itu berarti bukan usul. Maka kalau ada orang menyelisih kita dalam masalah usul yang telah dibahas sama para ulama, maka ini pendapat yang mengeluarkan dari Ahlussunnah. Tapi apakah itu langsung kita hukumi mubtadi'? Belum. Dan nanti kita akan belajar yang kedua. Poin yang kedua, bab yang kedua yaitu tanzilul hukum. Bagaimana kita terapkan hukum kepada orang yang menyelisih usul. Tapi kalau yang diselisih itu bukan usul, perhatikan ini. Kita sudah belajar usul akidah Ahlussunnah itu. Kok tiba-tiba kita itu berbeda pendapat misalkan dalam masalah yayasan. Dalam masalah yayasan, bangun bentuk bangunan masjid kayak apa? Beda itu. Ribut di dalam yayasan, ada yang pengen kayak gini 2 lantai, 3 lantai, akhirnya kok ini ahlul bidah ini. Gara-gara masalah gambar saja jadi ahlul bidah itu. Itu jadi aneh ini. Karena bahwa kita itu khilaf sampai kita juluki ahlul bidah, Ahlussunnah, padahal masalah-masalahnya itu masalah khilafiyah dan itu mayoritas. Mayoritas terjadi perbedaan di tubuh karena salafi itu gara-gara masalah khilafiyah. Cuma apa? Kita nggak belajar. Kita nggak belajar. Sehingga bahwa kita anggap itu masalah usul sesuai dengan ilmu yang kita miliki, ini masalah